saya dari instansi UPN Veteran Jawa Timur. Oke baik, langsung aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah apakah Anda mengetahui arti dari distribusi informasi? Sepemahaman saya, pengetahuan saya, distribusi informasi itu sebuah proses penyebaran informasi, bisa disampaikan secara langsung, bisa juga disampaikan melalui perantara, bisa melalui orang lain, bisa juga melalui aplikasi yang sering kita gunakan sehari-hari, seperti itu. Baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu adalah apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan media sosial? Tentu saja ya, saya tahu pendistribusian informasi melalui aplikasi media sosial yang kita punya itu kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, menggunakan platform yang sudah disediakan, sehingga kita bisa login akun sosial media kita dan kita bisa mulai untuk mendistribusikan informasi kita. Misalnya kalau misalnya untuk sehari-hari biasanya ya sering banget anak-anak muda tuh pakainya Line atau WhatsApp. Nah, kita mendistribusikan informasinya lewat platform itu. Jadi menyampaikan informasinya lewat platform itu dengan audiensnya juga orang-orang yang ada di dalam platform itu. Oke, baik. Jika tadi pertanyaannya cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi media sosial, mungkin selanjutnya ada pertanyaan apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi menggunakan aplikasi percakapan? Tentu saja dengan jadi di aplikasi percakapan itu kan ada fitur-fiturnya ya, bisa kita bisa kirim pesan aja, bisa juga kirim gambar atau kirim dokumen. Nah, tinggal kita pilih sesuai dengan fitur yang kita inginkan. Kalau kita ingin sampaikan pesan, kita bisa tulis pesannya. Kalau kita mau sampaikan gambar, kita bisa kirim gambarnya. Atau kita bisa juga sampaikan pesan suara. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya, mungkin hampir sama ya kayak tadi, cuman sekarang mungkin apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di media sosial? Ya, sering juga ya, justru kalau di kalangan anak muda itu mereka lebih sering mengirimkan pesan itu berupa gambar tanpa ada kata apa-apa. Jadi penerima pesannya ya, komunikannya itu hanya perlu menerka maksud dari pesan ini tuh apa gitu. Misalnya saya kirim kegiatan sehari-hari saya tanpa ada kata apa-apa kepada teman saya, dan mereka akan tahu sebenarnya saya ini sedang apa. Misalnya saya berfoto dengan laptop saya, artinya kan mereka melihat orang ini sedang mengerjakan tugas. Jadi saya bisa menyampaikan pesan tanpa saya harus sampaikan kepada mereka saya sedang melakukan ini. Jadi saya cukup dengan kirim gambar saja. Oke, berarti dari gambar saja mereka sudah bisa menebak ya seharusnya ya. Iya, betul sekali. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya. Apakah Anda mengetahui cara mendistribusikan informasi berupa gambar di aplikasi percakapan? Maksudnya caranya gitu. Caranya. Dengan caranya menggunakan fitur yang disediakan di aplikasi tersebut. Kan sudah disediakan ya, jadi kita tinggal gunakan fitur yang sudah disediakan. Kita bisa siapkan gambar, bisa kita ambil dari galeri kita, atau kita bisa ambil saat itu juga langsung. Mungkin selanjutnya, apakah Anda memahami etika dalam mendistribusikan informasi itu sendiri? Etika kalau menurut saya selagi itu tidak mengandung sara, tidak menyinggung sebagian kelompok, gitu, terutama kelompok yang kecil gitu ya, yang merasa inferior, terus juga kita harus betul-betul menerima informasi itu yang bisa dipertanggungjawabkan, yang bukan berupa berita bohong atau hoax gitu ya, karena kan sekarang betul-betul
sering sekali, jadi kita harus hati-hati melindungi diri kita dan orang lain dari hal yang tidak diinginkan. Oke, ya berarti mungkin lebih memilih dan memilah ya atas Ya betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Apakah Anda memahami dampak mendistribusikan informasi? Kalau dari dampak, tentu saja kalau dampak positif, kalau orang itu dengan cepat mereka bisa menerima informasi dengan cepat, mereka bisa memahami informasi yang ingin kita sampaikan dengan cepat, sehingga kita tidak perlu menjelaskan ulang. Kalau misalnya mereka langsung paham poin apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita sampaikan, itu kan termasuk dampak positif ya. Tapi dampak negatifnya kalau misalnya orang itu tidak mempertimbangkan, tidak mencerna apa yang kita inginkan, tidak dipikir ulang ini sebenarnya maksudnya apa, karena kan penyampaian lewat sosial media dan secara langsung itu kan tentu jelas berbeda ya, karena kalau kita berbicara langsung itu ada intonasi, ada pelafalan yang itu menandakan suatu ekspresi, sedangkan ketika kita di sosial media itu tidak ada intonasi seperti itu, sehingga sering sekali orang itu akan salah paham dengan apa yang kita maksudkan gitu. Nah, dampak negatifnya juga kan mereka kadang harus ada yang perlu dijelaskan berkali-kali, ada juga yang menganggap itu malah jadi reaksinya itu jadi reaksi negatif, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Jadi dampaknya ya ada positif dan negatifnya. Iya pasti. Oke, baik, ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Apakah Anda melakukan pembacaan detail pesan sebelum mendistribusikan informasi tersebut? Saja ya, kita sebagai orang yang terpelajar, maksudnya kita sebagai perwakilan lah ya dari banyaknya kaum terpelajar yang ada di negara dan dunia ini ya, kita pastikan ingin mengedukasi orang, tidak ingin misleading, nggak pengen kalau memberikan informasi itu yang salah gitu kan, pasti harus dibaca detail, dipahami apakah ini word untuk kita sampaikan ke orang lain atau harus di-keep sama kita saja, atau perlu kita koreksi kepada orang yang menyampaikan pesannya supaya pesan itu lebih baik lagi bisa diterima orang lain. Tuh. Saya setuju. Mungkin ke pertanyaan terakhir ya, apakah Anda menyaring pesan sebelum mendistribusikannya? Mungkin agak bersinggungan dengan jawaban yang tadi ya, mungkin bisa dijelaskan lagi. Iya. Dan bagaimana gitu kan? Iya, sebelum menyaring pesan itu kan sebelum kita mendistribusikan tuh kita harus menyaring ya. Kalau ini tuh sebenarnya berita yang lalu lalang, apakah ini penting, harus orang ketahui informasi ini, apakah tidak perlu atau harus berhenti di kita saja gitu. Ya emang harus disaring pesan itu, karena kan nggak semua orang tuh akan menerima pesan itu dengan baik. Pasti ada orang yang akan menerka-nerka ini maksudnya apa gitu, terutama orang awam gitu ya. Kalau misalnya sering saya terima pesan-pesan mengenai kesehatan atau yang lain, saya bukan orang yang bekerja di field itu, sehingga mau tidak mau saya tetap harus mempelajari itu lebih dalam lagi. Setidaknya saya cari di internet lah ya, saya pelajari apakah ini betul atau tidak penggunaan obat ini, karena kan kalau misalnya obat itu gimana ya, menyangkut nyawa seseorang juga kan, kita tentu nggak pengen nyawa orang tuh melayang gara-gara pesan kita yang cuma sebatas pesan itu bisa berakibat fatal seperti itu kan. Nah jadi memang sangat penting sekali kalau kita itu harus menyaring pesan, jangan